Salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun adik-adik beribadahnya di dalam rumah dan kakak-kakak yang memimpin di sini, kita bersama-sama bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik semua kakak ajak untuk bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan judul lagu Apa Kabar Teman. Sebelum kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau, karena Engkau boleh mengizinkan kami untuk bangun di pagi hari ini. Bahkan kami boleh bersama-sama bersuka hati memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Berkenanlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama kami dalam ibadah kami, ya Allah. Karena kami yakin dan percaya pujian dan doa-doa persembahan kami Engkau yang berkenan atasnya. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah ampunan dalam pujian serta doa-doa kami ini Engkau yang bertahta di atasnya. Bahkan pujian dan penyembahan kami senantiasa selalu berbaharum di hadapan ya Allah. Inilah doa dan pujian kami yang kami mau persembahkan dalam ibadah sekolah minggu kami. Di dalam Yesus Kristus anakmu yang tunggal kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Sebelum kita mendengarkan cerita yang nantinya akan dibawakan oleh Kawita, kita memuji nama Tuhan lagi dengan judul Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis
adik-adik di rumah, apa kabar? Luar biasa kan kita pada hari ini? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun biarlah Tuhan memberkati mereka, agar dapat ikut membaca firman-Mu Tuhan seperti kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kakak ingin kalian semua untuk menyiapkan hati dan telinga kalian untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman yang akan kakak bawakan. Tapi sebelumnya kakak ingin kasih pertanyaan buat adik-adik. Adik-adik cuma bisa jawab ya dan tidak. Jadi pertanyaan pertama itu adalah adik-adik, apakah kita boleh mendengarkan kata orang tua? Iya apa tidak? Iya, kita terus mendengarkan apa yang orang tua kita bilang. Yang kedua, pertanyaannya yaitu, apakah kita boleh mengejek teman kita? Tidak, kita tidak boleh mengejek teman kita. Pertanyaan ketiga, apakah kita boleh berbohong adik-adik? Tidak, kita tidak boleh berbohong adik-adik. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kita boleh rajin beribadah dan berdoa adik-adik? Iya, kita terus rajin beribadah dan berdoa mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, jadi sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman yang akan kakak ceritakan buat adik-adik semua. Ayo kita duduk sama-sama, kita mendengarkan cerita yang kakak ceritakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah,
malaikat datang melayani Yesus. Kakak tadi cerita tentang apa? Ya, kakak bercerita tentang Yesus menahan laparnya selama 40 hari dan 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Dan Yesus menahan godaan-godaan dari iblis. Nah, adik, apa yang kita ambil dari cerita tadi? Iya, Yesus menang dari godaan iblis karena Yesus mengasihi, karena Yesus taat dan mengerti firman Allah. Maka Yesus menang dari godaan iblis karena apa? Karena firman Allah. Nah, adik, kita bisa seperti Yesus menang dari godaan iblis dengan apa? Dengan firman Allah. Tanpa firman Allah kita akan kalah. Adik-adik, cerita kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri cerita kita, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas karena yang Kau berikan kepada kami. Walaupun kami beribadah dan mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing, tapi kami tetap memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Berikan kami hati yang tenang dan bersukacita atas pandemi ini. Lindungi kami, keluarga, dan sekitar kami, ya Tuhan. Sertai dan jagai kami, ya Tuhan, supaya sehat selalu. Kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang besar pada kami. Yang bukan dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi dengan judul Iblis itu Musuh Kita. Bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita dengan cara adik-adik boleh mengantarkan persembahannya ke Pastori Gereja Hapakat atau ke BPH Majelis Jemaat GKI Kesongan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Aku memberikan uang dermaku untuk persembahan buat kerjamu. Aku masih anak, sedikit dermaku, tapi itu banyak bagi matamu. Tuhan ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Adik-adik diundang untuk berdiri dengan sikap berdiri tegak. Kita mau pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan
bersama Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara umat, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan hidup. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tentunya cerita yang kita dengarkan dari firman Tuhan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita terjerat oleh iblis. Jangan sampai kita tergoda oleh iblis untuk melakukan dosa, bahkan jatuh ke dalam dosa. Sebelum kita tutup dengan doa, adik-adik, kakak undang berdiri, kita menyanyi memuji Tuhan, jagalah hatimu. Adik-adik, kembali lagi minggu depan bertemu kembali dengan kakak-kakak sekolah minggu dari seksi pelayanan anak jemaat GKI Kasongan. Nantinya akan dilayani oleh kakak-kakak dari pos sekolah minggu Gereja Kalawa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang setia memelihara hidup kami, sehingga kami terhindar dari godaan dosa dan jeratan dosa. Pimpin kami Tuhan untuk senantiasa setia dan taat kepada firman Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan tekun terhadap firman Tuhan, rajin berdoa, taat pada orang tua dan guru, terlebih lagi menjadi anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh kehidupan kami. Engkaulah Allah gunung batu pertahanan dan keselamatan bagi kami dan seluruh keluarga kami, baik siang maupun malam, dimanapun berada. Amin.